Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya berbicara soal kakak Ricky. Ya. Ricky Ricardo Kambuaya, pria berusia 29 tahun. Ini anak asal Sorong, Papua Barat. Tadi dia lahir ya pada 5 Mei tahun 96 dan memulai karir dari PS Mojokerto Putra ya, terus sampai ke Sleman, kemudian ada di Persibaya Surabaya, Persib Bandung. Sekarang dia berlabuh di Dewa United, dan pada musim lalu kita tahu bersama Dewa United itu tim yang sangat kompetitif dalam hal bersaing di papan atas Liga 1 waktu itu. Sekarang sudah Liga Super dan mereka berada di 3 besar. Paling tidak di posisi 2 itu sudah suatu hal yang luar biasa bagi tim yang boleh dikatakan sebagai pendatang baru ya di kancah persepak bolaan Indonesia. Tetapi dengan adanya Ricky Kambuaya, juga di sana kita tahu bersama ada Egy, pemain nasional juga. Ini Dewa terus berbenah. Bahkan saat ini menjadi salah satu tim yang mungkin saja menjadi penantang terkuat kembali bagi juara bertahan Persib Bandung. Karena sekarang kan semua ketat, bukan cuma Persib atau Dewa, masih ada Persija yang memimpin klasmen. Ya tentunya ada Malut United juga yang masuk 3 besar pada musim lalu. Banyaklah tim-tim Bali United, ya, kita tahu bersama ada Borneo. Jadi inilah tim-tim yang nantinya akan terus bersaing ya pada musim ini di Liga Super. Dan kemarin saya berbicara soal kakak Ricky. Ini pemain ya teman-teman yang menurut saya dia bisa mendapatkan tempat di starting 11 pada putaran keempat. Kita akan bertarung di Jeddah, di King Abdullah Sport City Stadium. Dan kalau bicara 11 pemain pertama yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert, saya menjagokan salah satu adalah kakak Ricky. Ya. Kita bisa lihat dalam pertandingan terakhir FIFA Matchday kemarin di Gelora Bung Tomo Surabaya, bagaimana Indonesia walaupun bermain 0-0 tapi pergerakan Ricky setidaknya di 45 menit babak pertama itu luar biasa. Patut kita untuk mengacungi jempol terhadap kakak Ricky ini. Dia menjadi incaran bagi pemain-pemain Lebanon untuk bisa menghajar dia, dan kita tahu bagaimana dia tergeletak. Ya ada beberapa kali di lapangan ketika dia dihantam oleh pemain-pemain Lebanon karena mereka menganggap ini pemain berbahaya ya yang banyak merusak konsentrasi pemain-pemain Lebanon terutama di lini belakang dengan akselerasi dari seorang Ricky Kambuaya. Dan dia pula yang memberikan penalti kalau kita masih ingat teman-teman ya lawan Cina. Kita kembali dari Sydney melawan Australia dan kita di GBK kan menjamu Cina, dapat penalti. Dan berkat bagaimana penetrasi seorang Ricky Kambuaya masuk ke kotak penalti dengan berani ya ke dalam ketika pertahanan Cina yang begitu disiplin ketat, sulit kita ditembus, tapi kakak Ricky membuat perbedaan di sana dan dia masuk. Lalu wasit bisa meniup setelah mencek VAR itu penalti. Maka Ricky sempat berteriak, "Oleh," yang akan mengambil. Walaupun di sana kan ada drama-drama sedikit terlihatan Jai pegang bola, pura-pura seakan-akan itu Jai Isya yang akan tampil, yang akan ambil, tapi kemudian Jai memberikan bola itu ke Ole Romani. Dan Ole Romani pemain Oxford ini yang sekarang masih dalam penyembuhan, pemulihan ya, karena dia ingin bermain di putaran keempat juga. Ole mengambil menjalankan tugasnya. Eksekusi penalti dia mantap sekali, sangat tenang, dingin, dan dia mengecoh penjaga gawang Cina. Maka kakak Ricky bersorak gembira ketika Ole menaruh bola di sudut kanan atau sebelah kiri dari penjaga gawang Cina yang bergerak berlawanan arah. Ya, dia tentunya ya, gembira sekali, sukacita. Dan Ole tentunya berterima kasih kepada kakak Ricky. Nah, lawan Lebanon dia tampil oke, walaupun sempat diganti babak kedua, tapi saya pikir ini pemain yang nantinya itu berada di belakang striker. Kalau Patrick Kluivert tetap bermain misalnya kan kemarin dalam Lebanon terakhir baik juga dengan Cina Taipei atau Taiwan kan bermain tuh dengan 4-3-3 yang dimodifikasi fleksibel di lapangan berubah menjadi 4-2-3-1. Nah kita bergeser ke Lebanon dan Ricky itu berada di belakang striker, di belakang Mauro Silstra. Nah dia switch bergantian dengan Lili Pali. Ya Vano yang ada di kiri tentunya bertukar di sana bersama dengan Ricky menjalankan tugas dengan baik ya. Visi bermain bola sangat bagus, ketenangan dia, percaya diri dari seorang pemain seperti Ricky Kambuaya. Teknik oke,
skill, ya, mantap, dan dia sudah mendapatkan kepercayaan saya pikir dari coach Patrick, dan dia disenangi oleh Alex Pastor bersama dengan Dani Lansat, ya, anak pendiam ini yang terus bisa membayar kepercayaan diberikan pada dia dengan bermain maksimal. Ya, memang dia belum mencetak gol, karena tugas Ricky kan bukan mencetak gol. Ya, dia memberikan assist, membongkar pertahanan lawan, tapi kalau ada kesempatan baru dia bisa memanfaatkan dengan untuk membuat gol tentunya. Tapi sejauh ini itu menjadi ambisi bagi seorang kakak Ricky, ya. Dari 3 tahun terakhir dia belum bisa mencetak gol. Tahun ini 4 caps bersama tim nasional, dia belum bisa mencetak gol. Tahun lalu juga ada 8 caps dia bermain di tim nasional, dia belum bisa menghadirkan gol, ya. Buat tahun ke belakang itu 11 caps bersama dengan tim nasional, dia belum mencetak gol. Terakhir dia bikin gol kalau nggak salah, ya, tanggal 30 Januari 2022. Dan dia sudah bermain 44 kali bersama dengan tim nasional kita, mencetak 5 gol, teman-teman. Pasti teman-teman juga tahu bagaimana gol dari kakak Ricky. Dan saya rasa ketika dia mendapatkan kesempatan bermain di starting 11, entah bermain melawan Arab dan juga dengan Irak di Jeddah nanti, dia akan bermain dengan sangat baik. Dia selalu memberikan 100%, ya, penampilan dia di lapangan untuk, ya, negeri tercinta Indonesia, buat timnas, ya, kesayangan bagi kita semua. Dan kalau di depan itu bermain dengan 3 di belakang striker, kalau gantung satu striker, katakan mau Ole, mau Mauro Silstra atau Ramadan Sananta, tapi di belakangnya pasti mungkin ada Ricky, karena pasti Ragnar akan bermain, ya. Ragnar Olatmangun ada di sana di kiri, dan Miliano Yonathans ada di kanan. Nah, di belakangnya cocok memang kakak Ricky, dan dia akan terus bermain secara bebas, diberikan kesempatan untuk bisa bergerak, membongkar pertahanan lawan dengan bagaimana liukan, ya, dribbling dia yang sangat baik sekali dan tidak pernah gentar, nyalinya oke. Dan itu yang kita tunggu nantinya di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia, karena kita butuh pemain-pemain seperti Ricky Kambuaya ini untuk membongkar pertahanan Arab, juga pertahanan dari Irak. Ya, semoga kita mendapatkan hasil bagus, dan sekali lagi kita berharap bahwa starting 11 yang tampilkan oleh Patrick Kluivert yang terbaik tentunya. Tidak lama lagi, tinggal minggu ke depan, teman-teman. Tidak terasa, ya, kita ini sudah di pertengahan September. Kalau sudah masuk di awal, karena kita bermain tanggal 8 Oktober, baru tanggal 11. Tanggal 8 itu di sana, tanggal 9 masuk ke Indonesia. Tapi itu sudah sangat dekat. Jadi makanya ini harus fokus tim kita, dan saya akan melihat penampilan seorang Ricky Kambuaya nantinya bersama dengan tim Garuda kita, terutama di starting 11 yang akan ditampilkan oleh PK atau Patrick Kluivert. Dengan pola apapun, saya menginginkan bahwa sosok Ricky ada di lapangan. Tapi semuanya itu tergantung dari pelatih. Dia yang lebih tahu tentunya, akan berdiskus dengan Alex Pastor dan Lansat untuk menentukan siapa yang akan main. Ya, kalaupun tidak dimainkan, tidak apa-apa, karena itu tanggung jawab dari seorang pelatih. Untuk memainkan starting 11, bisa saja Ricky Kambuaya bermain di babak kedua sebagai super sub. Ya, itulah, ya, harus siap main atau tidak main. Tapi saya pingin dia main lebih awal. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.